Jika kalian tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Demikian sabda Tuhan. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai dan sukacita Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Seandainya ada saudara kita yang sakit ataupun ada masalah, marilah kita bersatu hati berdoa, mohon semoga Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Amin. Kembali Diamore Channel mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini. Dan marilah kita dahului dengan tanda kemenangan Tuhan, tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon ara itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Kita hidup pada zaman penggunaan teknologi super cepat, high technology, di mana informasi begitu dengan cepat, bahkan sangat cepat, dalam tempo hitungan detik, sudah menyebar dari segala jurusan. Mengakibatkan kita sampai kewalahan dan sulit membedakan mana informasi benar dan mana yang hoax atau tidak benar. Banyak orang sulit merefleksikan informasi dan peristiwa sehari-hari. Kesulitan merefleksi itu juga merambah masuk ke dalam ranah hidup rohani atau hidup keagamaan. Karena itu terkadang orang menganggap hidup keagamaannya lebih baik. Hidupnya lebih beruntung, lebih terberkati bila dibandingkan dengan orang yang lain di sekitarnya. Demikian juga kadang-kadang ada orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dan imannya terhadap orang lain. Bagi mereka iman adalah soal kompetisi. Lalu muncul sikap menghakimi. Orang puas pada dirinya sendiri, tidak lagi berpegang pada Tuhan.
Egoisme spiritual atau egoisme rohani sudah melanda banyak orang saat ini. Ada yang bahkan menganggap kegiatan rohani adalah kompetisi tentang siapa yang paling saleh, siapa yang paling suci, siapa yang paling baik. Jawabannya pasti diri mereka. Karena mereka menganggap lebih berdoa, lebih mulia dari orang lain. Tidak jarang kita menemukan orang menjadi sangat sombong secara rohani atau menjadi sangat rakus secara rohani. Akibatnya seringkali kita akan menemukan ternyata yang dicari dalam kegiatan-kegiatan rohani dengan aktivitas yang begitu tinggi tidak lain adalah kesombongan diri, mencari pujian bagi dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan yang mereka cari. Di luar tampak berhamburan atribut keagamaan, slogan-slogan agama yang mewah, meriah, indah menawan, tapi di dalamnya kosong hampa karena berisi kemegahan dan keagungan nama dirinya sendiri, bukan berisi kemegahan, keagungan nama Tuhan. Bukan nama Tuhan yang mau dimuliakan, tetapi kesombongan dan egoisnya. Bahkan ada yang berkedok agama, tetapi di balik itu isinya bisnis. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, salah satu mentalitas yang dapat membuat murid Yesus terombang-ambing di zaman now adalah persaingan diri. Bukannya mengarahkan hidup pada sesuatu yang lebih penting, kita malahan berlomba-lomba menunjukkan diri bahwa kitalah yang paling baik, kita yang paling benar, dan seterusnya. Sikap merendahkan yang lain dan meninggikan diri karena merasa lebih baik dari yang lain tidak bisa membantu kita dalam membangun kesatuan dengan saudara-saudara kita yang lain walaupun kita seiman, apalagi mereka di luar seiman. Virus egois, sombong, dan sikap acuh tidak jarang menghambat pertumbuhan dan perkembangan hidup kita. Kiranya Injil hari ini dapat membuka mata hati kita. Yesus menegur orang-orang yang datang kepadanya, yang merasa diri lebih beruntung dan lebih diberkati dibandingkan dengan orang-orang Galilea yang dibunuh dengan kejam oleh Herodes. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan kita agar tidak berpuas diri dengan kesenangan jasmani maupun kesenangan rohani, dan juga tidak menghakimi bahwa orang-orang lain yang menderita, yang kena malapetaka, merupakan kutukan atas dosa mereka. Kita tidak boleh tertawa di atas penderitaan mereka. Tetapi Yesus menghendaki agar kita pun terus berusaha memperbaiki diri, memperbaharui hidup, dan bertobat. Bertobat berarti meninggalkan jalan lama yang salah, merubah hidup lama, hidup untuk diri sendiri, hidup untuk kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri, ambisinya sendiri, keinginannya sendiri, lalu berbalik dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Percaya hanya kepada Allah, percaya hanya kepada penyelenggaraan Allah di dalam perjalanan hidupnya. Maka ia kembali memulai hidup baru, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Orang mulai mampu untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu, sehingga seseorang hidup bukan lagi untuk memenuhi semua nafsu ragawinya. Manusia memberi nilai baru atas semua kebutuhan-kebutuhan badani atau ragawi dan menjadikannya sarana yang menuntunnya menuju nilai keselamatan dalam Kristus Yesus.
Orang hidup dalam pertobatan yang sejati, dia tidak pernah akan menjadi sombong dan takabur ketika dia sukses menerima banyak berkat, banyak rezeki, ketika ia sedang naik daun. Tetapi juga tidak pernah akan kecewa dengan Tuhan, frustrasi dalam hidupnya, bahkan mencaci maki Tuhan ketika ia mengalami kemalangan, ketika ia mengalami malapetaka, penderitaan, pergulatan hidup yang hebat, sakit penyakit, sengsara, dan lain-lain. Dia tidak pernah akan kecewa dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa semuanya itu bisa jadi adalah rencana besar Allah bagi hidupnya sendiri. Perumpamaan tentang pohon ara di kebun anggur menjadi contoh bahwa roh diperlukan untuk menggerakkan hati manusia yang tegar, yang keras kepala, agar oleh pembaharuan diri, pertobatan itu, buah-buah baru yang dihasilkan, yaitu kebaikan, belas kasihan, kekudusan, penghargaan terhadap sesama, kerendahan hati, sabar, dan lain-lain. Inilah buah-buah pertobatan yang dihasilkan dalam Roh Kudus. Jangan sampai kita seperti pohon ara, ditebang dan mati sia-sia karena tidak berbuah. Demikian juga hidup kita akan mati sia-sia dan tidak punya masa depan bila kita juga tidak menghasilkan buah yang baik dan yang benar. Dan inilah malapetaka kehidupan yang sesungguhnya bagi kita, kalau kita tidak menghasilkan buah-buah dalam roh. Padahal setiap hari Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, sehingga dari hari ke hari kita mestinya bertumbuh dewasa dalam iman akan Yesus sang guru kehidupan. Kita semakin bertobat, semakin kita bertumbuh dalam iman, harap, dan kasih. Dan jika ketiganya berkembang dalam hidup kita, dalam diri kita, dan dalam kelompok kita, komunitas kita, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, niscaya kesatuan akan semakin nyata kita gapai di dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami bertobat dan memperbaharui diri, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik untuk sesama di sekeliling kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga berkat Tuhan selalu beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu. Salam damai sejahtera di Amore Channel.